Jadi ketika Ikang ketemu sama Hyunju di puncak gunung di matahari terbit tahun baru, perasaan lu gimana? Perasaan gue ngeri ada yang kedorong jatuh. Tiba-tiba kan ada tangan gitu yang ngedorong siapa gitu. Ternyata ada pelaku lain gitu. Sebelum kamu dengar episode ini, dengarkan dulu review Jirisan di podcast Ngedrakor terdahulu. Link ada di bawah. Gue ngakak waktu siapa namanya rangernya bilang kayak matahari besok sama kok sama matahari hari ini, ya Iya, udahlah iya. nanti jangan berebut. Besok kan juga matahari masih terbit insya Allah ya, kalau belum kiamat gitu maksudnya. Tapi ya bener juga bakal sama gitu. Loh, itu adalah ucapan bokap gue setiap tahun baru. Jadi keluarga gue tuh kalau tahun baru gak pernah kemana-mana. Katanya ya udah sama aja, cuma beda hari. Iya bener juga sih Om ya. Gimana? Om sehat kan tapi sekarang? Iya, alhamdulillah seperti hari Alhamdulillah biasa. ya, seperti hari biasa. Tapi ketika Hyunjo muncul, apakah lo sudah menebak itu akan terjadi atau gimana tuh? Maksudnya such a plot twist kan sebenarnya, kayak seolah-olah dia sudah mati gitu, udah dimatiin alatnya segala macam, terus tiba-tiba ternyata dia ada lagi gitu. Gimana tuh? Jujur gue bukannya gimana-gimana, gue malah kayak apa ya, yaudahlah Hyunjo mendingan ini aja, udah meninggal aja gitu. Karena Karena gue sebel sama si Igang. kenapa? Gak boleh sebel, dia sudah berjuang loh. Gue sebel banget waktu yang dia ini loh, pas nenek Gamri meninggal. Oh iya, itu adalah satu-satunya tebakan kita yang paling ini ya, manjur Iyalah. ya, dari awal gitu kematian. Tapi Kim Sol juga bukannya benar tebakan kita. Iya, Kim Sol juga. Cuman kan yang pas prediksi kita sama nenek Gamri kan kayak ya udahlah sih. dia pasti apa meninggal. yang lu gitu. harapkan dari Iya. nenek naik gunung gitu kan. Di film thriller pula. Ya Allah, gak mungkin dia akan selamat kemudian dia jadi pemilik penthouse ya gak sih? Kenapa lo kesel sama Ikang tadi? Ya si Kang ini gue sebel banget waktu siapa sih nenek Gamri ini, gue jadi di otak gue namanya nenek Gamri. Gak apa-apa dulu. nenek Gamri ya. Ya udah ya. Gue kesel banget waktu pas nenek Gamri meninggal itu, dia tuh nyalain si Hyunju. Kayak maksud gue dia sama sekali apa ya? Dia tuh nggak belajar gitu, kayak waktu dari kasus kematian orang tuanya dia kan kayak dengan egoisnya kayak nyalahin orang tuanya, sebel sama orang tuanya, ngerasa ditinggal orang tuanya lah apalah. Padahal setelah dia tahu kebenaran bahwa orang tuanya tuh bukan bunuh diri ninggalin dia demi asuransi, cuman karena emang ya nasib naasnya meninggal gitu pada saat itu. Cuman dia tuh maksud gue dia nggak ada perubahan karakter yang gimana gitu loh. Dia tetap, gue kira tuh hal itu tuh membuat dia akan lebih soft sama neneknya, tapi ternyata enggak kan. Dia tuh tetap kayak ngerasa apa ya, gue ngerasa dia tuh tetap agak dingin gitu sama si nenek Gamri ini. Kayak nenek Gamri suruh ini dia kayak tetap udahlah, udah nggak usah ribet gitu, pokoknya gitulah, nggak ada perkembangan hubungan gitu. Dia mengetahui fakta itu tuh nggak merubah apa-apa di karakter dia. Terus dia nenek Gamri yang meninggal, gue tahu mungkin dia ada ngerasa bersalah, kayak kenapa gue nggak ngabisin waktu lebih banyak sama nenek gue yang udah dari kecil ngerawat gue susah payah sendirian. Cuman dia tuh ngelampiasin semuanya tuh ke Hyunju gitu. Cuman gara-gara si Hyunju ini nganterin nenek itu masuk ke dalam bus itu. Menurut gue kayak kok di situ gue hilang respect banget sih sama si Ikang ini. Kayak oke, mungkin kalau misalkan dia kebawa suasana nyebut asal nyeplos pas hari kematian itu aja tuh kayak ya udah gitu. Tapi ternyata dia bahkan cukup lama kan dia bilangnya dia putus hubungan sama si Hyunjo, sampai akhirnya dia tuh baru ketemu lagi pas musim dingin pas kecelakaan itu. Gue kayak nih orang dendam gak berdasar banget gitu. Bahkan dia tuh kayaknya bukan tipe orang yang familiar dengan kata maaf, tolong, terima kasih gitu deh. Kayak dia tuh ya hidupnya tuh sesuka dia aja gitu, sesuai pikiran dia aja. Menurut gue kayak Hyunjo yang malang. Tapi apa yang lo bilang barusan itu yang soal dia nggak familiar dengan maaf dan terima kasih memang udah tergambar dari awal gak sih? Iya. Maksudnya apa yang terjadi sama dia ketika dia kecil itu ya membentuk karakter dia seperti yang sekarang ini sih. Dan maksud gue kayak mungkin butuh proses yang cukup lama juga ya sampai dia bisa berpikir bahwa ternyata memang nggak selalu harus melampiaskan amarah dan juga
kesalahan ke orang lain gitu loh untuk sebuah kejadian. Mungkin butuh waktu lama untuk dia mencapai ke titik kedewasaan proses berpikir itu gitu. Tapi Lama banget. iya makanya, tapi menurut gue mungkin itu yang pada akhirnya bikin dia jadi merasa bahwa dia harus memecahkan kasus Jirisan ini pada akhirnya, karena apa yang terjadi sama neneknya, terus apa yang terjadi sama Hyunju yang membuat dia pada akhirnya ini waktunya untuk menunjukkan apa ya, mungkin penghormatan lah ya buat Hyunju atau buat neneknya atau buat semua orang yang pernah dia sakiti, buat orang tuanya juga gitu. Jadi benar-benar dia ketika udah di kursi roda, ketika Hyunju udah nggak sadarkan diri, dia baru mencapai kesadaran itu. Mungkin itu ininya kali yang ingin disampaikan dari karakter developmentnya si Ikang ini sih, kalau menurut gue. Bahkan setelah dia meraung-raung nuduh si kaptennya si Jo Dae-jin itu, nggak ada dia minta maaf. iya benar-benar. Nyebelin banget. Iya, Gue iya. kalau jadi bosnya pengen gue keplak palanya. Iya, Siapa yang lo tuduh pembunuh? Hah? Bahkan sampai bosnya masuk penjara juga kan. Iya, maksud gue kayak nggak tahu, mungkin karena gue karakternya bertolak belakang banget kali ya sama dia, gue kayak ngerasa kok sulit sekali relate. Emang bener kata lo, dari awal gue udah ngerasa ini tipe-tipe cewek yang dingin, yang kayak punya trauma masa lalu, cuman dia kayak terlalu lama gitu menurut gue dia tuh untuk mendapat karakter developmentnya. Harus orang tuanya kenapa-napa dulu lah, neneknya kenapa-napa dulu lah, bosnya kenapa-napa dulu lah, juniornya kenapa-napa dulu lah. Nah, gue Kayak, rasa aduh, gue rasa itu karena mereka tinggalnya di dekat daerah gunung, Nat, jadi susah buat nyari terapis. Jadi nggak ada praktek di situ gitu. Mereka harus turun ke Seoul dulu gitu, kayak aduh ribet deh gue nih mau konsultasi buat kesehatan mental gitu. Akhirnya ya udah, atau mungkin karena kita ada di cerita yang agak-agak mistis, mereka malah masih berpikiran bahwa it's not a necessary thing to do gitu, kayak mereka belum sampai mungkin ke titik dimana kayak gue butuh terapis gitu. Maksud gue kayak coba lu bayangin orang-orang yang ada di situ, dari Ikang, Kim Sol, si Jo Dae-jin gitu, semuanya itu punya masa lalu yang kelam banget gitu, yang berkaitan sama kematian, ngelihat orang bunuh diri dan segala macam gitu. Dan gimana coba lo bayangin mereka mendewasa, hidup, bertambah usia gitu, dengan segala kenangan-kenangan itu tanpa bantuan dari orang lain gitu, tanpa terapis gitu. Pasti ya pada akhirnya perkembangan karakternya juga jadi kayak manusia biasa seperti kita ini gitu loh, kayak goyah banget pasti kalau menurut gue. Mungkin itu juga kali yang membuat banyak sekali pergulatan batin di karakter di Jirisan ini sih ya. Cuman semua yang lo bilang tadi make sense sih. iya, justru gue nggak tahu ya, gue ngerasa gue malah lebih bisa bersimpati sama si Kim Sol daripada Ikang. Kenapa tuh? Pas akhirnya diceritain soal masa lalunya si Kim Sol itu, gue kayak wah kasihan banget sih anak ini, kayak dia benar-benar tertinggal sendiri dan ngerasa semua orang itu tuh jahat sama dia dan keluarga dia gitu Iya, loh. iya, Maksudnya iya. dia udah nggak punya sama sekali tempat untuk apa ya, untuk berbagi beban, untuk orang yang merhatiin dia. Bahkan dia sendiri awalnya sempat mau bunuh diri kan, cuman karena ketemu sama si Hyunsu. malah jadi punya pikiran, sebelum gue meninggal gue bunuhin aja dulu semua orang ini gitu. Iya. Sedangkan kalau Ikang, semua orang di sekitar dia tuh baik dan sayang sama dia. Dia aja bersikap kayak play victim, seolah-olah dia sendiri yang terluka. Gue gak suka banget sih orang kayak gitu. Makanya gue sampai mikir kayak, ya udahlah Hyunju meninggal aja biar si Ikang ini mendapat penyesalan seumur hidup, biar Iya. gak sempat minta maaf gitu. Iya, biar nanti sampai ada lagi Ranger yang baru, dia bisa lebih berubah gitu ya. Iya, sampai season 2. Iya, kayak gue waktu Dawon meninggal aja, gue setuju banget sama si Oh Jung Se yang bilang kayak lu yang nyuruh dia pergi ke gunung, jadi lu yang salah. Terus dalam hati gue, iya juga sih ya, lu yang melibatkan dia, tapi kayak tiba-tiba lu flat face aja gitu, ngerasa kayak iya gimana dong, iya juga sih. Iya, dia langsung melimpahkan semua ke si Jo Dae-jin Iya, kan, iya. si bosnya itu kan. Maksud gue, dia sama sekali tipe orang yang gak punya ngerasa. Pertama kali tuh normal gak sih kalau kita tuh menyalahkan diri kita dulu kayak, gara-gara gue, terus kayak Baru berusaha untuk coping gitu ya, kayak oke, bagaimana caranya kita keluar dari sini dan kita mencari kebenarannya gitu. Tapi momen Iya. itu tuh nggak ada di Ikang menurut gue waktu si Dawon meninggal itu. Jadi kayak pas Dawon meninggal, ya udah gitu. Kasian banget sumpah, gue tuh paling kasian sama Dawon sih. Maksud gue gue kan
awal nonton ini tuh kan kayak nggak mau berharap, maksudnya nggak ada ekspektasi akan dapat plot twist seperti apa gitu, nggak mau menebak-nebak seperti apa juga. Kalau kita nggak ada giveaway soal teori juga, gue nggak bakalan mau nimbrung ke teori gitu maksud gue. Tapi ketika gue nonton dan terus tiba-tiba Dawn meninggal kayak lah gue bilang gitu, kok tiba-tiba dia mati, gue bilang, terus siapa dong yang bakalan menyelesaikan kasus ini? Terus habis itu si Ikang kayak oh ya udah gitu, Dawn mati, oh ya udah gitu, kayak kasihan banget jadi Dawn gitu. Kayak ibarat kayak gue ketemu sama idol K-pop kesukaan gue gitu, terus pas gue ketemu sama dia dia malah bertingkah kayak brengsek gitu, terus lah selama ini gue memuja-muja lo gitu, tapi kenapa lo jadi kayak gini gitu. Itu tuh kekecewaan, bahkan sampai liang kubur Dawn masih kecewa itu dengan sikapnya Ikang, gue rasa. Anjir, gue cuma jadi pesuruh gitu. Iya, udah jadi pesuruh terus ketemu hantu terus gue dibunuh gitu kan, kayak aneh banget. Kalau gue justru ngelihat kematiannya si Dawn ini untuk sengaja bikin ini loh, penonton tuh jadi mikir deg-degan gitu, karena kan dia termasuk salah satu karakter utama yang ada di OBB kan. Dan dia ranger juga kan. Jadi kayak mungkin bikin kita jadi wah, jangan-jangan ntar bakal ada lagi nih dari orang-orang utama ini yang meninggal, jangan-jangan Hyunju bakal meninggal juga atau siapa gitu. Jadi kayak membuka kesempatan bahwa lo masuk OBB bukan berarti lo aman nih. Iya. Gitu. Tapi gue suka sih bagaimana cara mereka mempertahankan bahwa sampai 16 episode itu ini tetap misteri Gunung Jirisan gitu maksudnya. Dan awalnya kan gue pas nonton sempat ngerasa kayak kenapa sih mereka harus flashback gitu. Maksud gue ada satu episode yang present day-nya itu tuh cuman sedikit banget, cuman kayak 5 menit atau 10 menit terakhir gitu. Sementara sisanya cuman flashback doang gitu. Ada episode yang memang di present day doang yang diceritain gitu. Awalnya gue merasa terganggu tuh sama itu karena gue jadi gak fokus gitu. Tapi setelah gue sampai di episode 12 apa 13 gitu, gue berubah pikiran tuh. Gue merasa kayak oh ternyata memang penting juga ya mereka menanamkan backstory tentang banyak hal di gunung ini. Buat yang pertama memang buat memberikan semakin memberikan kesan bahwa ya gunung ini tuh mistis gitu. Yang kedua gue suka bagaimana cara mereka menggambarkan proses kerja para ranger itu loh. Kalau gue sempat mikir pada kayak ada beberapa episode yang ibarat hospital playlist tapi versi Jagawana gitu loh. Iya, daily life-nya mereka ya. Iya, gimana mereka menangani kebakaran hutan, gimana mereka menangani banjir yang mendadak, batu yang tiba-tiba jatuh dan segala macam gitu. Usaha-usaha para ranger dalam menjalankan tugasnya itu backstory yang cukup kuat ketika kita benar-benar fokus di present day untuk menyelesaikan cerita-ceritanya si hantu yang gentayangan ini sih. Menurut gue itu pada akhirnya gue jadi sadar oh iya ini emang dibutuhkan gitu, emang diperlukan gitu. Dan di situ gue baru mulai merasa bahwa memang keputusan yang tepat untuk menceritakan Jirisan ini maju mundur gitu loh. Kalau gue pikir karena justru kalau misalkan kalau dia linear aja gitu pasti akan boring sih gue rasa. Kalau gue sih nggak terlalu terganggu sama maju mundurnya, cuman gue itu kan gue susah ya nginget nama dan muka orang. Apalagi kalau pas bagian flashback ke tahun 91 itu kan sebagian besar orang-orangnya itu mukanya berbeda kan dengan yang sekarang kan. Iya. Cuman paling si nenek Yakult yang ngasih sesembahan itu aja yang mukanya sama, kayak yang lainnya tuh kayak hah ini siapa, ini yang mana. Gue tuh suka ketuker-tuker gitu loh, gue nggak fokus, jadi kayak ya udahlah terserah lah mana aja yang mau meninggal gitu. Kebanyakan pusing gue ngapalinnya. Kalau case hariannya gue paling suka yang kebakaran sih. Iya itu gue suka banget sih yang kebakaran Iya kan? itu. Dan di situ juga akhirnya gue ngerasa kayak fix banget nih di antara ranger utama ini nggak ada yang pelakunya, karena di situ kayak benar mereka kelihatan apa ya, semua tuh lagi kerja dan semua itu kelihatan banget kalau mereka tuh saling berusaha melindungi dan punya ikatan gitu. Iya itu juga sih, itu juga salah satu yang jadi poin flashback itu menurut gue, bagaimana kita dikasih gambaran bahwa teamworknya si ranger ini sebaik itu dan hubungan mereka secara personal pun sebenarnya sedekat itu, sehingga semakin menuju ke akhir episode semakin kita berusaha mengeliminasi kecurigaan kita gitu loh, kayak oh nggak mungkin si ini gitu kan, sampai akhirnya si Jodejin gitu, kayak kan awalnya gue sempat bilang gue curiga sama dia kan, kayak apa sih yang terjadi sama orang ini, maksudnya
dia nggak banyak ngomong tapi kok banyak pikiran kayaknya ya gitu. Ternyata sampai di tahun 95 kita dikasih lihat bahwa dia ada di rumah yang diterjang banjir, dia ada sama orang tuanya Ikang, dia menyaksikan si bapaknya Kim Sol bunuh diri dan segala macem. Jadi kayak dia pun sebenarnya merasa memang ada yang salah sih dengan kejadian-kejadian terakhir ini, dan mungkin berhubungan juga sama karena dia memang tidak pernah berusaha untuk mengobati luka lama dia itu dengan in a medical way gitu. Jadinya dia juga kayak bisa deh gue ngurusin ini sendiri, yang pada akhirnya kan bikin orang-orang curiga kan, kayak kenapa dia tiba-tiba ngumpulin pita terus sarung tangan dan segala macem gitu. Ya sebenarnya salah sendiri juga sih. Kalau misalkan dia terbuka dari awal, dia nggak mungkin masuk penjara sih, apalagi dia berhadapan sama Ikang gitu kan, yang kayak keras kepala banget, yang sama-sama menyimpan teori spekulasi sendiri tapi nggak dia keluarin gitu. Tapi itu buat Ikang mungkin agak cukup masuk akal dia menyimpan, karena kita pernah diceritain dia ngomong ke polisi dan polisi nggak percaya kan. Jadi mungkin itu yang membuat dia jadi kayaknya gue nggak bisa deh ngomong sama orang-orang, kayaknya mending gue ngelakuin ini sendiri aja gitu. Akhirnya dia ngajak Daon dan Daon mati. Nah itu mungkin baru momen dimana dia kayak oke, kita harus melibatkan orang-orang ini pada akhirnya gitu. Soalnya dia nggak bisa naik gunung sendiri juga kan. Iya makanya awalnya kan kita pikir dia bohongan tuh itunya handicapnya kan. Oh dia ternyata ini ya beneran karena psikis ya kayaknya ya. Iya. Karena kan pas setelah case-nya selesai dia akhirnya bisa jalan lagi. Iya makanya waktu yang dia berusaha untuk naik gunung itu kayak gue ngerasa mohon maaf mbak gitu, buat apa gitu, ini tuh sebuah usaha yang ya udah sih mbak gitu loh, maksud gue kayak ya Allah gitu, kayak ya Allah. gue ngerti sih perasaan lo, beban di hidup lo, tapi ya Allah mbak gitu. Ya gue sempat sih fungsi mereka tuh sempat mention kayak iya kita akan segera membuka jalur khusus untuk disabilitas gitu. Terus ujung-ujungnya nggak ditunjukin, nggak terbuka, nggak terjadi juga. Gue kira itu nanti akan ada sesuatu Ikang bisa nyampe gunung sendirian gitu atau apa, ternyata belum apa-apa baru di ujung sana dia udah jatuh. Iya, dan gue suka sih momen yang waktu si Jo Dejin bilang kayak ayo kita naik gunung, terus mereka naik helikopter gitu. Gue pikir kayak kenapa gak dari awal aja sih? Maksud gue Hyunju tuh kan emang pengen ketemu Ikang kan, pengen ketemu Ikang. Kenapa gak dari awal? Kenapa gak dari awal aja sih lu telepon helikopter naik gunung, Hyunju akan menyamperin lu tuh ke posisi gunung gitu. Tapi gue akhirnya mikir lagi, iya emang butuh waktu karena Jo Dejin belum percaya kan sama cerita-cerita itu gitu. Emang harus dipenjara dulu nih orang, dan emang harus ada korban-korban yang lebih personal lagi di yang lain-lainnya, baru baru lo bisa yakin bahwa ini tuh sebuah kasus yang nyata gitu. Si karakternya Oh Jung Se kan juga gitu, sampai pacarnya mati baru kan kayak merasa oh iya ini memang penting gitu, ini memang sesuatu yang gue juga harus involve, dan gue emang harus percaya sama Hyunju sama Ikang. Ya gitu. gue ini tuh padahal berharap si Yang Sun kayak hanyut terus ketolong sama nelayan di tepi laut. jauh ya lautnya sama gunung. Kan gimana kata sih? Bentar, kan katanya si Jo Dejin yang pas mereka nyari di danau itu nggak ketemu, ya udah dia kayaknya udah meninggal ke bawah sampai laut gitu kan, kata siapa gitu gue lupa, yang bapak-bapak tua itu. Terus ya siapa tahu kan ketolong gitu ke jaring. Pas ngangkat jaring ikan loh ada Yang Sun. Tapi gue suka sama sama love line mereka sih, kayak di antara semua kehektikan para ranger mengurusi kebakaran hutan dan ibu-ibu bandel dengan kompor portable-nya ini, kayak ada sesuatu yang manis gitu loh di antara semua itu. Dan waktu adegan terakhir dia datang ke tempat yang mereka cuman di jembatan itu, kayak sedih banget. Iya benar ya. Sedih banget sih, kayak gue berjanji gue akan jadi kepala naik jabatan gitu kan. Terus kayak pas udah naik jabatan ya pacarnya udah nggak ada, sedih sih. Ya makanya gue tuh lebih nge-ship mereka berdua daripada Ikang sama Hyunju. Kayak ya udahlah Hyunju, udah gue relakan lo gitu kan, balikin sini Yang Sun. Kebalikan. Gue dari awal juga nggak merasa bahwa Hyunju sama Ikang bakal ada hubungan romantik atau gimana sih. Gue sangat menikmati chemistry mereka sebagai junior dan senior yang platonis aja gitu, nggak yang terlalu diromantisasi. Dan gue bersyukur sih serial ini tidak terlalu meromantisasi itu gitu, karena itu menurut gue kalau misalkan
Ikang sama Hyunjo diromantisasi banget gitu ya, kayak drama percintaan banget, malah jadi kayak ini deh, fokusnya tuh jadi hilang gitu menurut gue. Kayak untungnya kita nggak terlalu dapet manis-manisnya mereka berdua yang berlebihan kayak manis-manisnya Yang Sun sama si karakternya Oh Jung Se sih. Menurut gue sih aman, sisanya oke lah gitu. Cuman yang gue paling pertanyakan sampai episode 12 adalah kemunculan Bamba Lotre sih. Kayak wah gila, ini orang ya demi uang itu tuh bener-bener kerja keras banget buat mendapatkan itu gitu. Tadinya gue pikir kayak dia setelah menemukan Lotre itu, untungnya dia ketemu ya Lotre itu ya, yang kayak setelah dia udah pasrah gitu, untungnya dia ketemu gitu. Gue pikir kemungkinan terburuknya adalah dia ketemu terus dia hanyut di banjir dan dia tidak bisa menikmati hartanya dia gitu. Terus kayak ya udah gitu kan, kayak ya memang nasib lo aja mbak gitu. Tapi keteguhan dia dari awal Lotre itu terbang sampai akhir itu standing applause buat dia. Tapi di saat yang sama mempertanyakan itu kertas Lotre terbuat dari apa gitu. Kayak apakah dari kulit binatang atau apa ya kertasnya, ini bukan kertas biasa gue rasa nih. Karena nggak hancur-hancur dimakan angin. Parah. Udah sampai hujan badai gitu-gitu nggak hancur-hancur. Bahkan sampai kebakaran hutan pun nggak ikut kebakar. Oh gitu iya kan. benar ya, hutannya bahkan udah kebakaran, udah kebanjiran. Ini keren banget sih emang kertas Lotre ini kayak terbuat dari kertas emas. Ya, luar biasa. Gara-gara dia ya, Yang Sun jadi kehilangan nyawa. Tapi mungkin itu akhirnya yang bikin dia jadi, akhirnya dia mau jadi ranger kan di ending-ending kayak, wah gara-gara gue dulu ditolong ranger sampai dia meninggal, terus gue harus balas budi lah. Padahal kalau menurut gue kalau udah dia dapat duit sebanyak itu nggak usah kerja nggak sih? Lu main saham aja nggak sih? Iya maksud gue dia ngerasa beban kali, dia dihantui Yang Sun di tiap Iya kalau lo merasa beban lo bikin aja sekolah ranger atau ngasih donasi atau apa gitu yang bisa membuat ranger. Jangan kayak ngambil stepnya tuh langsung yang tinggi gitu. Karena dia udah melalang buana di sudut gunung, dia udah ngerasa ini otot bisa Udah merasa terbentuk. bisa ya. Terima kasih kertas Lotre, itu kertas Lotre paling berharga dan paling penuh hikmah gue rasa sih. Iya luar biasa loh. Yang Sun yang pada dasarnya ranger aja dia butuh ikut training khusus kan sama pacarnya. Kayak, Iya. ini cewek mbak-mbak nggak tahu asal usul dan latar belakangnya gimana bisa survive selama itu, luar biasa. Iya kan, ya wah keren, itu keren banget sih. Gue nggak tahu apa fungsinya dia ada di cerita ini apa sebenarnya, karena setelah Lotre itu hilang sampai Lotre itu ketemu nggak ada apa-apanya, ngerti gak? Kayak si Mbak ini tuh tidak berkontribusi apapun sama misteri pembunuhan, sama pencarian pelaku tuh nggak ada gitu. Tapi kenapa kenapa dia selalu dimunculkan dan kenapa di akhir pun dia terus dimunculkan gitu, kayak menurut gue tuh apa sih gitu. Sama uang lotrenya tuh dia bikin apa kayak gitu ya untuk kebutuhan para ranger di sana. Iya gitu, bikin sesuatu yang berguna untuk pendaki yang lain juga kah, atau misalkan membantu para korban yang ditinggalkan kayak atau apa, atau misalkan pakai duit itu untuk membantu misalkan siapa yang terdampak bencana gunung berikutnya gitu ya, at least ada kontribusi lah. Cuman ya oke lah ya gitu, mungkin itu sebuah metafor bahwa kita memang harus berusaha untuk mencapai semua yang kita inginkan, dan ketika kita sudah sampai di apa yang kita inginkan, kita harusnya mengembalikan itu lagi ke masyarakat gitu kali ya, yang ingin dia sampaikan dari Mbak Lotre. Sampai sekarang masih mengganggu sih Mbak Lotre. Selain Mbak Lotre, gue ini sih cukup sebel sama si Hyunju. Solo kayak sebel sama semua pemeran utama ya. Iya ya, gue jadi sebel sama semuanya. Abis dari drama-drama yang pemeran utamanya kayak punya kelebihan khusus nih, punya takdir khusus, kayak menurut gue dia yang paling gak berguna deh. Lo pikir ya, dari awal dia udah dapet semacam penglihatan nih. Dari sekian banyak penglihatan itu, berapa banyak dia berhasil nyelamatin orang. Dia udah jadi hantu pun nih, udah bisa komunikasi sama orang, tetap aja dia nggak bisa menghentikan apa-apa loh. Kayak maksud gue, dia mulai dari jadi manusia yang punya penglihatan sampai jadi hantu yang sebenarnya bisa melalang buana kemana-mana, dia tetap tidak berguna. Tetap ujung-ujungnya Kim Sol tuh berhasil membabat hampir 90% ini penduduk desa gelap itu.
Terus gue tuh agak kesel juga sama dia, kan dia mau ngambil alat komunikasi tapi kan nggak bisa ya. Terus dibilang kalau dia tuh cuman bisa menyentuh Apa yang yang ada di ada gunung di kan, gunung. kayak Iya. kayu, batu, tanah gitu. Mohon maaf Kak, tulis aja pakai batu Bener, di bener. tanah gitu. Saya mencari ikan atau apa gitu kan, atau Itu bikin yang gue aja pikirin. tulisan pakai kayu gitu loh, buat apa, tanda-tanda atau di gunung apa di tembok gua atau apa gitu. Kayak kenapa sih ini hantu? Apalagi yang pas di ending-ending yang si sebelum Hyunju akhirnya mau dicabut tuh alat bantu hidupnya, dia kan akhirnya mutusin untuk ngasih clue terakhir lewat kata sandi, lewat sandi batu-batuan itu lagi kan ke Ikang kan. Kok bisa ya si Ikang ini tuh langsung kayak relate, oh HP gitu. Menurut gue tuh kayak masa sih dia bisa langsung nebak secepat itu, kenapa nggak kayak ya udah dia boleh ngasih tanda itu petunjuknya ada di lokasinya di kantor polisi. Ya. Cuman misalkan dia tulis kayak ada ranting gitu, dia susun HP gitu Iya. atau apa kayak Gambar gitu ya, handphone Samsung gitu. S Bisa Note kali. 21. di kikir-kikir daunnya gitu jadi kayak bergetah kayak Iya bener-bener. nggak kreatif banget gitu, dia jadi setan di sana. Iya. Gua butuh penjelasan sih kenapa kenapa hantu Hyunjo ini ya mungkin ketika dalam kondisi alam bawah sadar itu mungkin ada hal-hal yang nggak bisa kita raih di dunia nyata gitu kali ya. Maksudnya kayak pikiran-pikiran logis. Harusnya tuh gue kayak gini tuh mungkin nggak kegapai mungkin sama alam bawah sadar dia mungkin. Jadi memang kondisinya dia lagi koma gitu, yang bisa dia pikirin adalah oh ini gunung, ya udah mari kita beri kode dengan apa yang ada di gunung saja gitu. Iya, maksud gue kecuali kalau misalkan dia bilang dia nggak bisa melakukan apa-apa kecuali bikin kode batu-batuan itu, oke gue terima. Ini kayak dia bisa loh nyentuh semua yang ada di gunung yang seluas itu. Betul. Apalagi setelah tanda dia tuh di copy sama si Kim Sol, menurut gue kayak dia mikir gak sih kayak dia harus berusaha mencari cara komunikasi lain atau apa banyak gitu. tahu sebenarnya kayak sebagai ranger mereka bisa kali pakai kode Morse ya nggak sih, kayak titik garis titik gitu aja kan, itu kan simple kan, tinggal lo tulis aja di tanah gitu, jadi nggak perlu pakai hangul juga nulisnya, pakai kode Morse aja nggak sih, bisa sih Iya, sebenarnya. nyebelin. Ya udahlah, mungkin memang ketika kita dalam kondisi koma itu akal kita emang ini mandek Kayak lagi mimpi ya. Iya, kayak lagi mimpi. Jadi kayak nggak kegapai gitu kan. Biasa kan kalau lo lagi mimpi, lo juga kayak pengen melakukan sesuatu tapi nggak bisa gitu. Kalau lo lagi kayak misalkan lagi ketindihan gitu, misalkan kayak gue pengen kabur tapi kok nggak bisa gitu. Mungkin itu yang dirasakan sama si Hyunju juga, karena ada hal-hal yang ketika dia dalam state itu gitu, dia cuman bisa megang hal-hal yang ada di gunung aja, tapi bisa sih memang megang batu, tanah dan segala macam, tapi nggak sampai tuh alam bawah sadar dia untuk nulis pakai hangul gitu misalnya. Mungkin tolong beri penjelasan pada kami, Kim Eun-hee Chakanim. Kami butuh penjelasan. Terus ini Masih pas, ada ya? Iya, yang pas ini loh mitos bahwa orang yang ngelihat arwahnya si Hyunju bakal meninggal. Kok Ika nggak meninggal? Kok dia doang yang Berarti memang selamat? mitos. Berarti memang cuma mitos. Terus yang misteri api biru yang dilihat sama YouTuber itu jadi beneran hantu apa center orang apa gimana sih? Itu kayaknya halu sih menurut gue. Tapi itu kayaknya beneran beruang gak sih? Kayaknya itu beneran beruang deh. Waktu pas episode itu kan dijelasin juga di ketinggian tertentu, sama kayak misalkan kita ada di kedalaman tertentu gitu, kita tuh bakal berhalusinasi kan. Oh, halusinasi. Mereka memang melihat beruang, tapi mereka berhalusinasi itu sebagai apa sih mereka nyebutnya, jin ifrit apa? Iya gitulah. Bola api kalau di Indonesia. Semacam itu kan, makhluk gaib kan. Jadi gua rasa itu memang beruang sih, karena beberapa kali waktu di episode itu pun, di tempat itu pun, pelang yang tulisannya waspada di sini sering ada beruang itu tuh selalu dikasih lihat gitu sama si drama ini gitu. Jadi itu setelah itu dikasih lihat, terus mereka bilang lagi kan kayak sebenarnya kita bisa berhalusinasi di situ karena berkabut dan segala macam. Terus ya itu memang benar beruang, tapi kita sebagai manusia melihat itu, merasa bahwa itu sebagai
benda gaib gitu. Kalau menurut gue itu memang bener beruang sih. Keinginan kita untuk mendapat asupan supranatural lebih tuh nggak tercapai Nggak ya. tercapai, iya bener-bener. Mereka tetap berusaha untuk menjadikan ini selogis mungkin pada akhirnya. Kayak gue kira Iya. ya udah sekalian aja lo bahas soal legenda gunung dan segala macem. Karena perdukunan kan juga pada akhirnya udah nggak ada lagi kan dimunculkan di sisa-sisa terakhir. Harapan gue sempet naik tuh waktu yang pas episode bahas itu apa? Spiritless Day itu loh yang Iya, mereka iya. ada bendera apa sih? Spirit gunung jatuh patah terus kayak pertanda buruk nih apa? Roh jahat bakalan datang gitu. Gue kira kayak bakal ada apa nih gitu kan. Gue kan suka kalau lihat ada makhluk-makhluk aneh ternyata Ternyata memang nggak ada. bencana alam biasa aja ya. Iya. Tapi Kirain bakal ada apa gitu. tapi lo puas nggak dengan Kim Sol mati ketimpa batu? Kayaknya itu penyelesaian yang paling ini sih, kayak dia udah bertingkah di gunung akhirnya ya udah dibunuh sama gunung gitu. Iya. Emang yang paling apa ya, yang paling masuk akal juga sih menurut Iya, gue. Kan sebelumnya di episode sebelumnya kan juga pernah dikasih lihat bahwa ketika hujan deras itu kan memang kemungkinan akan terjadi longsor kan besar banget kan. Iya, dan iya. dan Ikang juga pernah kan yang kayak ketika dalam menuju ke gunung terus tiba-tiba batu Longsor. jatuh di depan dia dan dia berhenti di situ. Terus kayak itu menggambarkan ini banget sih, kondisi banget. Dan menyambung tadi sama omongan gue yang soal flashback kejadian-kejadian di gunung dan segala macem. Pada akhirnya di sisa-sisa episode terakhir itu ya memang backstory soal bencana alam yang di gunung itu yang pada akhirnya menyelesaikan ceritanya gitu. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong soal penyelesaian cerita dan akhir Jirisan nih, ada yang terbukti gak dari teori-teori teman ngedrakor di Instagram yang kemarin kita bikin giveaway? Ada beberapa sih akhirnya. Banyak juga ternyata yang udah memasang mata pada si Kim Sol ya. Iya kan, sejak awal tuh udah curiga nih orang apa nih maksudnya nih gitu. Tapi gue tidak menyangka kalau ternyata memang dia backstory-nya tuh sedip itu sih. Gue kira kayak Iya. cuman sekedar nerd freak aja gitu. Jadi kemarin kita sempat ngadain giveaway di Instagram podcast Ngedrakor kerjasama sama IC Indonesia, dan kita udah punya 3 pemenang ya yang akan mendapatkan merchandise eksklusif Jirisan. Selamat buat pemenang, ada @Diana Taliatan, terus juga ada @Devina Septiana _ sama @Astiwisnu. Gue bacain dari satu siapa ya, dari Diana dulu ya, nanti next lo ya Nat ya. Yeah. Menurut penglihatanku si Kang, Ilhe, dan Guyong ketemu kakeknya Yangsun. Kakeknya cerita kalau dia, Choi Ilman, dan kawan-kawan dulu yang memasukkan bangkai hewan ke sumur, nyalain senter malam-malam biar dikira hantu cahaya dan nyelakain mamanya Kim Sol supaya penduduk pindah dan mereka dapat duit. Ntar diceritain juga Aung Sun ketemu sama Kim Sol di gunung. Dia nanya soal kematian penduduk Jembatan Hitam dan kaitannya dengan pita kuning. Mereka adu mulut dan rebutan handphonenya Kim Sol karena di situ ada chat bukti pembunuhan. Oh, ya ini terjadi. Ini kemudian terungkap sih. Kepala Aung Sun dipukul pakai batu sampai pingsan. Kim Sol kabur tapi lupa ngambil handphone yang dipegang Aung Sun. Cukup detail ya. Gue rasa dia penulis skenarionya deh nanti. Iya. Ghostwriter-nya jangan-jangan. Ikang dan kawan-kawan ke kantor polisi cari Aung Sun, dapat info dia lagi ke gunung. Ditelepon gak diangkat-angkat. Ranger dan polisi melakukan pencarian di hutan. Sayangnya Aung Sun ketemu dalam keadaan tidak bernyawa. Kim Sol ditangkap di bekas desa Lembah Jembatan Hitam beserta sekarung barang bukti. Dia ngaku kalau motifnya dendam. Kim Sol divonis hukuman seumur hidup, tapi di sel tahanan dia ditemukan gantung diri. Ini sebenarnya endingnya lebih menarik sih menurut gue. Kim Eun Hee mungkin bisa hire kakak ini buat penulis drama selanjutnya. Jo Dae-jin pun akhirnya dibebasin. Ikang dapat telepon dari rumah sakit kalau kondisi Hyunju kritis. Ikang dan kawan-kawan ke RS. Dia masuk ke ICU dan cerita kalau pembunuhnya udah ketangkep. Keajaiban terjadi, Hyunju bangun. Di balai desa Hedong, semua penduduk dan ranger berkumpul untuk mengenang yang sudah wafat. Sambil nonton slide foto-foto, Hyunju menggenggam tangan Ikang. Acara selesai, semua keluar dari ruangan. Disambut turunnya salju pertama tahun itu. Ikang dan Hyunju saling menatap dan tersenyum, diiringi backsound Always With You-nya Paul Kim. Sampai soundtracknya dipikirin ya. Gua rasa ini emang ghostwriter-nya Kim Eun Hee sih. Next, siapa tuh? Gua ambil yang pendek aja. Curang. Dari Kak Astiwisnu. Ini pasti Hyunju pelakunya. Jangan-jangan dia punya 2 kepribadian. Gue sempet, wah iya ya, maksud gue kayak, terus gue lanjut dulu.
Pas dia datang pas banget langsung ada kejadian pertama kan. Jadi dia dapat vision itu ya karena dia sendiri yang melakukan hal itu, siapa lagi gitu. Lalu penunggu gunung tahu dia berniat jahat, makanya dia jadi celaka di gunung. Nah, walau udah tersesat di gunung, masih aja nggak nyerah ini arwah buat berbuat jahat. Kayak sebenarnya teori ini cukup menjawab tentang kenapa harus Hyunju yang jadi dapat vision itu sih. Oh ternyata jadi kayak mouse ya nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya dia pelakunya tapi dia sendiri kok nggak tahu kalau dia pelakunya gitu kan? Iya, si Barem kan juga waktu itu terganggu kan kayak, hah ini apa nih? Ini ingatannya si Johan atau apa? Ternyata itu adalah ya ingatan dia sendiri saat melakukan kejahatan gitu. Seru juga sih tapi itu. Iya, kepribadian sampai Belanda. sekarang kita nggak tahu kan kenapa harus si Hyunju yang punya vision gak jelas itu. Bener. Cuman karena dia pertama kali nemuin mayat korbannya si Kim Sol aja. Dan karena mungkin dia ada hubungan sama si Hyunsu kan, Hyunsu teman baiknya dia di militer kan katanya. Iya mungkin. Kalau misalkan ternyata dia adalah anak gunung gitu ya, maksudnya anak yang dilahirkan oleh gunung gitu. Yang kayak Tarzan. enggak, anak misterius aja tiba-tiba lahir dari gunung gitu, dibesarkan Wih. oleh tanaman-tanaman dan gorila gitu kan. Dibesarkan sama warga desa kayak Dibesarkan oleh panda dan hantu-hantu bisa jadi. oleh beruang. Iya. Ini kayak next pemenang yang ketiga ini dari Devina Septiana _ Teori dia, Kim Sol meneror penduduk desa Jembatan Hitam karena dia marah sama penduduk. Karena mau aja disuruh pindah dan dikasih insentif. Kim Sol ternyata kakaknya Kang Hyunju yang hilang. Wah. Untungnya bukan. Kim Sol punya kekuatan meramal masa depan. Untungnya tidak. Waktu kecil dia dikasih ritual perdukunan kerasukan karena dia dikira kerasukan roh gunung. Keluarga aslinya tidak menginginkan dia diangkat anak oleh pasutri yang tinggal di desa Jembatan Hitam. Wah, ini lebih makjang juga sih ini. Iya. Hyunju punya kekuatan melihat masa depan seperti kakaknya yaitu Kim Sol. Hyunju ternyata polisi yang nyamar jadi ranger. Dulunya dia tentara, dia menyelidiki pembunuhan di Jirisan dengan kekuatannya. Hyunju tahu Kim Sol dan Wong Sun pelakunya. Motif Wong Sun sebenarnya untuk menjaga agar tidak ada yang merusak alam. Bapak-bapak kolektor herba yang meninggal dibunuh sama Wong Sun. Di hari bersalju ketika Hyunju menangkap pelakunya, ternyata dia ketemu Wong Sun dan dicelakai. Wong Sun sebelumnya menyelidiki Hyunju dan tahu kalau Hyunju polisi yang nyamar jadi ranger. Makanya Hyunju dicelakai, padahal Kim Sol tidak menyuruh Wong Sun membunuh Hyunju. Kim Sol menengok Hyunju di rumah sakit di tahun 2020. Ikang berhasil jadi umpan untuk menjebak Kim Sol membongkar kedoknya tapi belum tertangkap. Hyunju bangun dari koma setelah tahu pembunuh Jirisan adalah Kim Sol. Dia ingin menangkap kakaknya dan tamat. Terbitlah season 2. Wah. Ini emang kayaknya dari tadi yang nulis teori-teori ini layak untuk dapat kesempatan kerja di Studio Dragon sih kata gue. Jadi anak magang ya. Tolong TVN carilah bakat-bakat terpendam dari penonton drakor Indonesia karena ini adalah hasil dari kebanyakan nonton drakor tuh kayak gini. Hasil overthinking. Hasil overthinking. Selama jeda mandi. Tapi teori ini mengingatkan lo sama ini gak sih? Apa sih dulu namanya? Cinta Fitri. Apa sih itu namanya dramanya Park Bo Gum yang dia jadi penjahat? Dia jadi psikopat. Iya, Hello Monster ya. Hello Monster Iya, ya. dia kan sebenarnya hubungannya ada adik kakak juga kan. Kayak itu juga jadi cukup menjawab sih kalau misalkan ternyata mereka adik kakak, kenapa harus si Hyunju yang dapat penglihatan ya itu karena gunung kayak nih adik lo berulah nih sana gitu kan. Lu urus gitu, jangan sampai dia bikin onar lagi gitu. Iya. Itu menarik sih kalau jadi adik kakak terus ada momen bromance lucu gitu kan. Tetap ya. Tetap. AU-nya tetap harus itu. Emangnya mereka sama Ji-ung. Aduh. Aduh, nanti deh kita bahas itu kalau misalkan semakin seru ceritanya. Tapi gue kemarin nonton sih lanjutan cerita itu. Tapi anyway, terima kasih buat yang udah ikutan giveaway ngedrakor dan ICI di episode Jirisan ini. Nanti kalau ada giveaway selanjutnya, silakan berpartisipasi lagi. Semoga kita bisa partner lagi sama ICI untuk next drama Korea original mereka. Terima kasih. Overall Jirisan ya oke lah. Walaupun ada beberapa yang merasa tidak sesuai ekspektasi, tapi di gue kayak oke lah gitu. Ini sebuah drama yang cukup bisa dinikmati menurut gue sih. Enggak yang apa gitu banget, enggak juga gitu. Tapi mungkin kurang memuaskan buat beberapa penonton dan itu sangat dimaklumi. Iya, mungkin karena ya ini drama pertama yang ngangkat profesi ranger kali ya. Kayak ya di luar
kekurangannya ini kok sesuatu yang fresh dan menarik untuk Iya diikutin. iya benar. Paling nggak kita bisa tahu ternyata jadi jagawannya tuh nggak cuman sekedar gitu-gitu aja gitu. Ternyata perjuangannya juga lebih apa ya besar juga gitu dan pengorbanan mereka juga besar juga. Jadi Iya. kayak lebih respect nggak sih sama pekerjaan mereka dan semakin kesel sama ibu-ibu yang bawa kompor portable. Iya. Gue benci banget sama ibu-ibu itu, sumpah. Parah. Nyebelin Ibunya banget. Dia nggak belajar apa dari kematian suaminya gitu? Udah jelas-jelas suaminya mati gara-gara bom kentang, dia masih bawa-bawa kompor. dia kayaknya cocok deh jadi ibunya Ikang. Sama-sama keras kepala. Padahal ibunya Ikang sama bapaknya Ikang meninggalnya Baik juga banget. meninggal pasrah. nggak yang meninggal karena kesalahan mereka juga, kayak ya udahlah ya. Iya tuh optimisme yang tidak berguna gak sih kalau gue jadi di posisi mereka, amit-amit ya, nauzubillah. Kayaknya gue bukannya cuman nulis patah dua patah kata deh, kayaknya gue langsung bikin buku di situ. Tapi menurut gue ya kalau misalkan kondisinya kayak terjebak gitu, misalkan nih lo ada di posisi gitu ya, lo terjebak terus pilihannya ada dua, lo pilih tinggal atau pilih pergi. Karena kan kemarin di drama ini kan juga dibilang kan sebenarnya yaitu mereka meninggal karena keputusan mereka gitu kan, mereka memilih untuk stay gitu. Tapi ada juga sebenarnya yang pergi gitu. Kalau lo ada di posisi itu, Masalahnya si orang tuanya Ikang sama si Ranger itu mereka nggak bisa ikut pergi karena ini apa? Kalau mereka semua pergi, tinggal si pasangan tua ini dong. Pasangan tua ini tuh nggak akan mungkin bisa dibawa pergi, dan kalau nggak salah ada yang kakinya sakit ya. Ya nggak sih? Apa gue salah? Gue juga lupa sih. Kayaknya seingat gue pas gue nonton itu, oh iya mereka nggak pergi karena ini, maksud gue bukan karena nggak mau berusaha untuk mencari jalan keluar lain, cuman karena kayak solidaritas gitu loh, kayak nggak mau ninggalin yang nggak bisa dibawa pergi. Tapi kan ini. dia masih punya anak kecil. Kenapa dia nggak mikirin anaknya aja, malah mikirin orang lain? Ya iya ya, iya ya, kenapa dia nggak pergi ya? Oh iya, berarti itu keputusan dia. Makanya maksudnya kan kayak dalam kondisi tertekan itu pasti kita egois kan. Manusia tuh pasti egois, dia pasti Iya akan mau sih. menyelamatkan dirinya sendiri kan. Maksudnya persentase orang yang kayak aku akan tinggal di sini karena kalian tinggal di sini gitu. Kalian tidak bisa selamat tuh kayak wow, Anda layak mendapat surga sih. Kayaknya Malaikat Hellbound gak mungkin datang ke kalian tuh menurut gue. Kayaknya orang tuanya Ikang ini perlu tinggal di ini deh, apartemen Seyang. Biar dia tahu betapa manusia tuh harus egois itu kayak gimana. Tapi untungnya mereka tidak tersentuh sama kehidupan kota ya. Untungnya mereka adalah masyarakat gunung biasa gitu. Mm-mm. Yang memang ya itu pada akhirnya jiwa kebersamaannya itu tuh lebih dominan gitu. Bisa tuh dibikin kalau misalkan ada Jirisan 2 kan. Kim Yeon Hee harus ini banyak-banyak baca cerita pegunungan Indonesia, serem-serem.